Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Tamara dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Kilah, Ashila, Kristiane, dan Raira akan menjelaskan mengenai knowledge management in developing countries in library. Baik, izinkan saya, Akila Nurkalisa, untuk menjelaskan tentang terminologinya. Untuk yang pertama, apa itu knowledge management? Jadi, knowledge management di negara berkembang adalah proses sistematis untuk menciptakan, memperoleh, mengorganisasi, menyimpan, membagikan, dan memanfaatkan pengetahuan, baik yang bersifat eksplisit maupun tasit, untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Knowledge management ini eh, khususnya di negara berkembang, tidak hanya berfokus pada teknologi informasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas manusia, kelembagaan, dan infrastruktur agar pengetahuan dapat digunakan secara efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa tipe-tipe tipe dari atau jenis dari knowledge management. Yang pertama adalah pengetahuan eksplisit atau explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang terdokumentasi dan dapat diakses secara formal. Bentuknya dapat berupa data, laporan, buku, dokumen, media elektronik serta hasil penelitian. Knowledge management tradisional di negara maju lebih banyak berfokus pada pengelolaan pengetahuan eksplisit melalui kegiatan dokumentasi, pengorganisasian, dan penyebaran informasi. Sedangkan jenis yang kedua adalah tacit knowledge, di mana pengetahuan yang melekat dalam diri individu, berasal dari pengalaman, intuisi, dan budaya lokal setempat, serta sulit untuk ditransfer dalam bentuk tertulis. Di negara berkembang, tacit knowledge ini memiliki potensi yang sangat besar, di mana tradisi lisan dan komunitas sosial, di mana banyaknya komunitas sosial. Tantangannya adalah bagaimana untuk menangkap atau mendokumentasikan tacit knowledge itu dan membagikan pengetahuan ini agar menjadi aset nasional. Boleh di next. Yang selanjutnya ada apa itu pengetahuan eh, ekonomi. Jadi konsep ini merujuk pada sistem ekonomi yang bergantung pada penciptaan, penyebaran, pemanfaatan pengetahuan sebagai sumber utama pertumbuhan. Negara berkembang harusnya menciptakan kondisi kondusif untuk memperkuat ekonomi berbasis pengetahuan melalui perlindungan hak intelektual, kebijakan pendidikan, serta informasi yang mendukung. Selanjutnya ada knowledge gap. Di sini knowledge gap berarti kesenjangan atau jarak pengetahuan. Jadi merupakan ketimpangan kemampuan antara negara maju dan negara berkembang dalam mengakses, memproduksi dan memanfaatkan pengetahuan. Kesenjangan ini disebabkan oleh rendahnya literasi, keterbatasan infrastruktur, dan juga teknologi, serta minimnya kebijakan informasi. Dampaknya muncul perbedaan besar dalam indikator ekonomi pendidikan dan kesehatan antara negara kaya akan informasi atau information rich economy dan miskin informasi atau information poor economies. Lagi next. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5W dan 1H dari masalah yang sedang dibicarakan. Yang pertama ada what atau apa sih masalahnya sebenarnya. Masalah utamanya adalah ketimpangan kemampuan dalam mengelola pengetahuan atau knowledge management antara negara maju dan negara berkembang. Kekurangan infrastruktur, informasi, SDM terlatih, sistem kelembagaan, eh, dan kebijakan berbagi pengetahuan. Fenomena ini juga tampak di perpustakaan UIN. Salah satu studi kasus yang kita baca di UIN Wali Songo, Semarang, yang diteliti oleh Nugraheni pada tahun 2024 yang menghadapi kesenjangan kompetensi pustakawan, keterbatasan SDM, dan rendahnya kesadaran dokumentasi pengetahuan. Yang artinya ketimpangan knowledge management ini tidak hanya terjadi antar negara, tapi juga terjadi di tingkat institusi pendidikan. Selanjutnya, why? Pengetahuan adalah sumber daya utama dalam knowledge economy. Negara atau organisasi yang tidak mampu mengelola pengetahuannya akan tertinggal dalam hal inovasi dan produktivitas. Di negara berkembang, pengetahuan banyak yang masih bersifat tacit atau hanya disampaikan dan tidak terdokumentasi dan sulit untuk diakses. Hal ini juga terjadi di Universitas UIN Wali Songo,
di mana pengetahuan pustakawan dan sivitas akademikanya belum banyak dikonversikan ke dalam bentuk eksplisit atau tertulis. Karena itu diterapkanlah model SECI untuk mendokumentasikan dan membagikan pengetahuan sebagai aset organisasi. Lalu kapan masalah ini muncul? Masalah ini muncul seiring pergeseran global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Di mana ketika teknologi informasi ini berkembang sangat cepat di negara maju, sementara negara kita atau negara berkembang belum siap. Di tingkat institusi, UIN Wali Songo menjadi salah satu contohnya yang menghadapi tekanan digitalisasi melalui OPEC. Jadi repositori atau penyimpanannya dan wali santri salah satu sistemnya terkendala terkendala oleh adaptasi SDM yang tidak siap dengan kemajuan teknologi yang tersedia. Lalu di mana ini terjadi? Jadi permasalahan ini terjadi terutama di negara berkembang seperti di Asia, Afrika, dan juga Amerika Latin, termasuk Indonesia sebagai representasi nyata. Dalam konteks lokal, Universitas UIN Wali Songo ini mencoba menjawab tantangan knowledge management melalui model SECI. Meski masih terhambat oleh boleh di next. Hambat oleh kurangnya pustakawan, minimnya regenerasi, dan rendahnya kesadaran literasi informasi. Lalu siapa saja sih pihak-pihak yang terdampak? Jadi pihak-pihak yang terdampak oleh lemahnya penerapan knowledge management ini, terutama di negara berkembang, meliputi pemerintah, pembuat kebijakan, pembuat kebijakan, masyarakat umum, serta profesional informasi dan lembaga pendidikan. Di tingkat institusional atau di UIN Wali Songo, orang-orang yang paling berpengaruh atau terpengaruh adalah pustakawan, mahasiswa, dan pengelola perpustakaan di mana mereka adalah peran-peran yang ada di lingkup kampus tersebut. Mungkin bisa kita breakdown sedikit untuk pustakawan menghadapi kendala seperti kapasitas dan regenerasi, terus mahasiswanya juga menunjukkan kesadaran literasi yang rendah. Lalu ada pimpinan lembaga yang perlu memperkuat strategi dokumentasi serta kolaborasi pengetahuan. Pola dampak yang terjadi di level mikro ini atau di tingkat institusi ini mencerminkan dinamika yang em, sama seperti yang terjadi di level nasional, yaitu kesenjangan knowledge management di antar negara. Lalu bagaimana sih masalah ini bisa terjadi? Jadi masalah ini terus berlanjut karena fokus pembangunan di negara berkembang lebih banyak diarahkan pada teknologi dibandingkan pengelolaan pengetahuan. Seperti yang kita tahu, mungkin di negara berkembang berlomba-lomba untuk semakin canggih dalam menyimpan menyi- menyimpan pengetahuan atau mengorganisasi pengetahuan, tapi tidak diiringi dengan pelatihan SDM-nya untuk menggunakan teknologi tersebut, sehingga banyak proyek berteknologi tinggi yang dijalankan tanpa memahami kebutuhan informasi masyarakat. Sementara pelatihan tenaga profesional dan kebijakan nasional knowledge management masih minim. Pengetahuan tacit pun jarang dikonversikan menjadi explicit knowledge, sehingga sulit dimanfaatkan bersama. Hal ini juga selaras dengan temuan Nugraheni yang ada di Universitas Wali Songo eh, pada tahun 2024, di mana perpustakaan itu telah mengembangkan berbagai inovasi teknologi seperti RFID, LibGuide, dan Wali Santri sebagai sistemnya. eh, Efektivitasnya masih terbatas tanpa adanya budaya berbagi pengetahuan atau knowledge sharing, pelatihan berkelanjutan, dan sistem pendokumentasian yang kuat. Maka akar persoalan persoalan utama dari masalah ini bukan pada kekurangan teknologi. Teknologi sudah sangat cukup, tetapi pada lemahnya kelembagaan dan budaya organisasi yang mendukung proses knowledge creation dan knowledge sharing ini. Selanjutnya mungkin boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Raira Silva. Saya akan melanjutkan tentang bagaimana contohnya. Jadi dari penjelasan Akilah sebelumnya, di sini saya akan lebih dalam tentang kasus dari artikel yang kami pilih. Jadi salah satu contoh penerapan knowledge management, salah satu contohnya adalah penerapan knowledge management dengan model SECI, yaitu socialization, externalization, combination, internalization di perpustakaan UIN Wali Songo Semarang. Nah, pemberlakuan ini bertujuan untuk mendukung visi universitas, yaitu sebagai kampus riset dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Kasus ini menunjukkan bahwa keempat tahapan SECI telah diimplementasikan dalam knowledge management. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut keempat tahapan tersebut. Yang pertama ada sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan knowledge sharing dari pengetahuan tacit ke tacit, yaitu dengan melakukan rapat internal, diskusi, dan menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi.
Yang kedua, terdapat eksternalisasi, yaitu berbagi pengetahuan tacit ke eksplisit, dengan pengetahuan dituangkan dalam bentuk tertulis dengan penerbitan jurnal daluang. Nah, jurnal daluang ini adalah jurnal terbitan milik perpustakaan UIN sendiri, yaitu Perpustakaan UIN Wali Songo Semarang. Lalu juga terdapat pembuatan standar operasional prosedur atau SOP dan pengembangan inovasi layanan seperti Wali Santri. Wali Santri ini adalah singkatan dari Wali Songo, Sistem Informasi, Literasi, dan Referensi. Selain itu, seperti yang telah disebutkan tadi, terdapat WhatsApp bot dan juga RFID. Yang ketiga ada kombinasi, yaitu menggabungkan pengetahuan eksplisit melalui pengelolaan OPAC dan juga repositori eh, universitas. Selanjutnya ada internalisasi, yaitu berbagi pengetahuan eksplisit ke tacit, yaitu melalui pelatihan yang menyerap pengetahuan menjadi keterampilan untuk pustakawan maupun untuk mahasiswa. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi adalah tidak semua tahapan knowledge management itu berjalan optimal karena kendala pada aspek internal dan eksternal seperti untuk internal rendahnya budaya berbagi pengalaman antar pustakawan, lalu juga seperti yang telah disebutkan tadi krisis regenerasi dan juga beragamnya kompetensi dari sumber daya manusianya sendiri. Selain itu, untuk eksternalnya, kesadaran literasi informasi mahasiswa yang rendah turut memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, perpustakaan harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut melalui penguatan budaya, knowledge sharing, pengembangan inovasi layanan digital, dan program regenerasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian hipotesa atau asumsi sementara. Jadi, asumsi penyebab sementara dari kasus ini adalah penerapan knowledge management di perpustakaan negara berkembang seperti Indonesia menghadapi situasi yang cukup rumit. Di satu sisi, perpustakaan perlu beradaptasi dan berkembang menjadi pusat pengetahuan yang modern. Namun, di sisi lain, upaya tersebut sering terhambat oleh berbagai masalah struktural yang masih sulit untuk diatasi. Kasus di perpustakaan UIN Wali Songo ini menunjukkan bahwa meskipun model KM seperti SECI telah diterapkan, pelaksanaannya dianggap belum sepenuhnya mampu untuk memenuhi kebutuhan dari komunitas pengguna yang sangat beragam. Nah, hal ini terlihat dari beberapa temuan. Yang pertama, terdapat kesenjangan kompetensi yang cukup besar antar pustakawan serta perbedaan tingkat literasi digital pengguna. Nah, hal ini menyebabkan proses berbagi pengetahuannya menjadi kurang efektif. Lalu untuk yang kedua, terdapat infrastruktur dan regulasi yang belum mendukung. Terlihat dari rasio pustakawan yang tidak ideal serta minimnya kebijakan yang mendorong transformasi perpustakaan sebagai pusat pengetahuan. Jadi di dalam perpustakaan UIN Wali Songo ini, pustakawannya itu yang benar-benar dari lulusan ilmu perpustakaan sangat sedikit. Jadi rasionya itu masih dianggap tidak ideal dan hal ini dapat menjadi penyebab kurang optimalnya knowledge management di UIN Wali Songo, di perpustakaan UIN Wali Songo. Lalu yang ketiga, budaya organisasi masih menjadi hambatan bagi inovasi. Misalnya, adanya kecenderungan menyimpan pengetahuan di kalangan pustakawan senior, serta kurangnya sistem regenerasi yang terstruktur, sehingga pengetahuan tacit mudah hilang saat mereka pensiun. Lalu yang keempat, pendekatan layanan yang masih bersifat konvensional membuat upaya digitalisasi seperti pengembangan wali santri dan WhatsApp bot belum dapat menjangkau semua pengguna dengan tingkat kemampuan teknologi yang berbeda-beda. Nah, jadi walaupun dalam perpustakaan UIN Wali Songo ini sudah memiliki teknologi yang mumpuni, namun bagi penggunanya masih ada yang belum dapat untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima, keterbatasan dalam mengubah pengetahuan tacit menjadi eksplisit melalui dokumentasi menyebabkan ketergantungan pada individu tertentu dan mengancam keberlanjutan dari program itu sendiri. Maka dari itu, kesenjangan antara knowledge management di perpustakaan Indonesia dengan negara maju sangat berhubungan dengan kasus ini, yang permasalahannya diasumsikan bukan hanya karena kurangnya model atau kemampuan teknis atau teknologi, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor sistemik dan struktural. Untuk selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Saya Sheila Fatima akan menjelaskan tentang mekanisme.
keterbatasan struktural dan budaya organisasi. Permasalahan ya diawali dari lemahnya struktur dan budaya organisasi. Regulasi yang ada tidak mendukung transformasi perpustakaan secara maksimal, ditunjukkan dengan rasio perpustakawan yang tidak ideal jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa. Budaya organisasi yang terbentuk juga menghambat seperti kecenderungannya pustakawan senior untuk menyimpan pengetahuan, knowledge hoarding, dan tidak adanya sistem regenerasi yang terencana. Akibatnya, ketika pustakawan senior pensiun, pengetahuan tacit yang mereka miliki ikut hilang dan tidak terwarisi. Berikutnya ada eh, kesenjangan kompetensi dan literasi digital. Hambatan berikutnya adalah kesenjangan yang terjadi pada dua level. Di level internal, terdapat perbedaan kompetensi yang signifikan antara sesama pustakawan. Di level pengguna, mahasiswa sebagai pemustaka memiliki tingkat literasi digital yang beragam. Kesenjangan ganda ini membuat proses berbagi pengetahuan yang menjadi inti dari knowledge management menjadi tidak efektif dan tidak merata. Berikutnya ada infrastruktur dan pendekatan layanan terbatas. Dari sisi layanan pendekatan yang digunakan masih cenderung konvensional. Meskipun sudah ada inovasi digital seperti Wali Santri dan WhatsApp Bot, implementasinya belum merata dan belum dapat diakses atau dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung dan strategi pelayanan masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau semua kalangan dengan tingkatan kemampuan teknologi yang berbeda-beda. Berikutnya ada kegagalan konversi pengetahuan tacit. Inti dari kegagalan knowledge management terletak pada proses konversi pengetahuan. Pengetahuan tacit yang melekat di individu gagal diubah menjadi pengetahuan eksplisit yang terdokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan tidak sistematis menyebabkan ketergantungan program pada individu tertentu. Jika individu tertentu tidak ada, maka program berisiko terhenti dan tidak berkelanjutan. Hambatan sistemik berikutnya ada hambatan sistemik dan budaya. Pada tingkat yang mendalam, akar permasalahan bukan hanya terletak pada aspek teknis penerapan model knowledge management, melainkan pada faktor sistemik dan budaya. Faktor struktural, regulasi, dan budaya organisasi yang tidak mendukung inovasi dan berbagi pengetahuan menjadi penghambat utama transformasi perpustakaan. Dampaknya, secara keseluruhan dampak dari rantai masalah ini adalah penerapan knowledge management yang tidak optimal dan layanan perpustakaan yang tidak inklusif. Perpustakaan belum mampu bertransformasi menjadi pusat pengetahuan modern yang dapat memenuhi kebutuhan komunitas penggunanya yang beragam. Akhirnya, kesenjangan antara perpustakaan di Indonesia dengan perpustakaan di negara maju tetap lebar dan sulit untuk ditutup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang more information. Jadi di sini ada beberapa artikel yang kami kumpulkan kembali tentang knowledge management di perpustakaan, khususnya di negara berkembang. Jadi di sini eh, penerapan knowledge management di perpustakaan negara berkembang menghadapi tantangan yang cukup kompleks karena keterbatasan di berbagai faktor seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan budaya berbagi atau knowledge sharing. Di perpustakaan, menurut Louis Bazi tahun 2022, banyak institusi di negara berkembang belum memiliki sistem yang baik untuk menyimpan dan menyalurkan pengetahuan, pengalaman, ataupun pengetahuan individu stafnya. Sehingga ketika pustakawan senior pensiun atau dipindahkan pengetahuan berharganya turut hilang dan menciptakan knowledge gap. Nah, selanjutnya juga penelitian Doras dan Kimani pada tahun 2025 di Kenya menunjukkan bahwa teknik seperti mentoring, pelatihan, dan kerja tim bisa membantu mempertahankan tacit knowledge pustakawan. Meskipun begitu, mereka juga mencatat bahwa budaya organisasi yang belum terbuka dan kurangnya kebijakan formal sering menghambat proses berbagi berbagi pengetahuan. Di Indonesia, ada satu studi kasus knowledge transfer pada
Bookless Library di Digilab Visipol UGM tahun 2023 yang menunjukkan bahwa meskipun transfer pengetahuan antar pustakawan sudah terjadi menggunakan media komunikasi digital dan kerjasama tim, aspek pengalaman kerja yang bersifat tacit atau eh, belum terdokumentasikan ini dengan baik, sehingga resiko kehilangan pengetahuan tetaplah tinggi. Dari seluruh penelitian dan informasi yang disampaikan sebelumnya, ini memperjelas ke arah satu hal, yaitu perpustakaan di negara berkembang, terutama juga Indonesia, perlu menjadikan tacit knowledge ini sebagai aset strategis dalam knowledge management mereka. Upaya seperti pelatihan berkala, mentoring, dan dokumentasi praktik terbaik bisa membantu memperkecil knowledge gap dan memperkuat kelangsungan pengetahuan organisasi. Berikutnya saya, Kristiana, akan menjelaskan mengenai I don't know, yaitu bagian pertanyaan mengenai informasi yang tidak ada di sumber yang kami ambil untuk mendukung tesis. Yang pertanyaan yang pertama adalah tahap man- tahap mana dalam model SECI yang paling sering gagal di perpustakaan negara berkembang? Seberapa besar pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap rendahnya budaya berbagi pengetahuan? Yang ketiga, bagaimana dampak jangka panjang keterbatasan SDM dan regenerasi terhadap keberlanjutan praktik knowledge sharing di perpustakaan? Yang keempat, apakah adaptasi lokal atau modifikasi SECI berdasarkan konteks sosial budaya Indonesia atau negara berkembang lainnya dapat meningkatkan efektivitas model tersebut? Pertanyaan yang kelima, apakah ada perbedaan efektivitas penerapan SECI dengan dukungan teknologi tinggi dan rendah? Pertanyaan yang keenam, bagaimana peran pelatihan digital dalam meningkatkan kemampuan pustakawan untuk melakukan dokumentasi pengetahuan? Pertanyaan yang ketujuh, faktor apa yang paling mempengaruhi semangat pustakawan untuk melakukan knowledge sharing, baik itu motivasi pribadi, penghargaan budaya organisasi? Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana mengukur keberhasilan transfer tacit knowledge di lingkungan dengan budaya hierarkis dan minim inovasi? Pertanyaan yang kesembilan, dan terakhir, bagaimana cara untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penerapan knowledge management di perpustakaan negara berkembang seperti Indonesia, terutama dalam menghadapi gap knowledge yang ditimbulkan dari karyawan yang sudah pensiun atau dipindahkan karena tidak ada proses sharing knowledge yang dilakukan? Berikutnya untuk bagian learning issue, satu, berdasarkan artikel, tahap eksternalisasi tacit ke eksplisit sering mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kemampuan pustakawan dalam mendokumentasikan pengetahuan tacit. Itu juga terjadi karena rendahnya budaya menulis atau menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan atau dokumentasi formal. Ketiga, bagian ketidakyakinan diri pustakawan dalam mengartikulasikan pengetahuan tacit mereka. Kedua, budaya organisasi dan kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan karena kepemimpinan yang tidak mendorong sharing knowledge dapat menghambat proses sosialisasi dan internalisasi. Budaya organisasi yang tidak kolaboratif membuat pustakawan akan berbagi pengalaman atau ide di pengalaman atau ide. Di UIN Wali Songo, upaya kepala kepala pustaka, perpustakawan perpustakaan sebagai koordinator di forum seperti APPTIS dan FPPTI menunjukkan bahwa kepemimpinan aktif dapat mendorong sharing knowledge. Tiga, dampak jangka panjang. Dengan hanya 6 perpustakawan untuk melayani 21
1.770 kurang lebih mahasiswa. Beban kerja tinggi menyebabkan kurangnya waktu untuk berbagi pengetahuan. Tidak adanya regenerasi dapat menyebabkan hilangnya knowledge ketika pustakawan senior pensiun. Praktik knowledge sharing dapat terputus dan inovasi layanan terhambat. Hal itu, ya, adaptasi lokal dapat meningkatkan efektivitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan seperti benchmarking, pelatihan ORS, dan penggunaan media sosial, WhatsApp, Instagram, sudah disesuaikan dengan konteks lokal. Kolaborasi dengan organisasi seperti IPI, FPPTI, dan APPTIS juga mencerminkan pendekatan kontekstual. Untuk menjawab nomor 6, ya, ada perbedaan teknologi yang mendukung tahap kombinasi dan eksternalisasi. Dengan OPAC, repository, dan WhatsApp bot, pengetahuan eksplisit lebih mudah diakses dan dikombinasikan. Kemudian, tanpa dukungan teknologi yang memadai, proses dokumentasi dan penyebaran pengetahuan menjadi terhambat. Pelatihan digital nomor 6, pelatihan digital itu sangat penting, di mana pelatihan ORS, Mendeley, Zotero, Turnitin, dan SPSS membantu pustakawan dan mahasiswa dalam mengelola pengetahuan. Dengan pelatihan, kemampuan untuk mendokumentasikan pengetahuan tersebut menjadi eksplisit itu meningkat. Menjawab nomor 7, faktor yang paling mempengaruhi adalah satu, budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, dua, motivasi pribadi dan kesadaran akan pentingnya berbagi pengetahuan, ketiga itu dukungan kepemimpinan dan penghargaan. Nomor 8, keberhasilan transfer tacit knowledge dapat diukur melalui peningkatan partisipasi dalam kegiatan seperti diskusi, pelatihan, dan seminar. Adanya dokumentasi hasil rapat, notulensi, atau publikasi artikel oleh pustakawan. Tiga juga peningkatan inovasi layanan perpustakaan yang berasal dari ide pustakawan. Menjawab nomor 9, berdasarkan analisis penelitian, solusi yang dapat diterapkan adalah perpustakaan perlu memperkuat pencatatan pengetahuan, membangun budaya kerja yang terbuka, memanfaatkan teknologi yang tepat, dan membuat kebijakan yang mendukung berbagi pengetahuan secara berkelanjutan. Selain itu, untuk mengatasi knowledge gap, perlu dikembangkan mekanisme untuk menangkap dan mentransfer tacit knowledge dari pegawai yang akan pensiun atau dipindahkan, seperti melalui program mentoring, sharing session sebelum meninggalkan organisasi, atau komunikasi secara praktikal. Adanya keterbatasan sumber daya di negara berkembang seperti Indonesia, upaya dapat dioptimalkan dengan menggunakan platform berbagi pengetahuan digital seperti forum dan pelatihan internal yang dilakukan terus-menerus agar pengetahuan tacit itu tidak hilang bersamaan dengan sumber daya manusia yang meninggalkan organisasi tersebut. Siapa yang Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.